Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama dari bedah buku menguasai Google Sheet dengan lengkap dan cepat. Lengkap dengan contoh formula, kasus, dan file pendukung. Kita akan mulai dari awal yang ada di buku ini agar teman-teman bisa mengetahui bagaimana nanti ketika teman-teman mengembangkan penguasaan terhadap aplikasi ini. Ketika mengetahui fungsi-fungsi dasarnya, kemudian ingin mencari atau ada kebutuhan lain dalam penggunaan aplikasi ini, semoga itu akan memudahkan teman-teman dalam mencari dan kemudian menerapkannya dan berkembang apa yang teman-teman kemudian kuasai dari aplikasi Google Sheet ini. Sedikit kita baca dari kata pengantar bahwa buku ini hadir untuk membantu Anda menguasai Google Sheet dengan cepat namun menyeluruh. Disusun secara sistematis, ya. Buku ini membawa pembaca dari kemampuan dasar hingga kemampuan lanjutan tanpa perlu latar belakang teknis atau pengalaman sebelumnya. Karena ditulis dengan bahasa yang sederhana, kemudian contoh nyata setelah langkah-langkah yang dapat langsung dipraktekkan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita masuk ke dalam bagian pertama, dasar-dasar Google Sheet. Google Sheet itu berbasis web. Kita bisa mengaksesnya langsung dengan browser apapun, ya. Jadi tidak perlu bingung ketika Anda menggunakan device apapun, laptop, tablet, ponsel pun Anda bisa membukanya. Ya. Nah, di antara keunggulannya adalah adanya kemampuan untuk menyimpan perubahan secara otomatis. Nanti kita akan praktekkan ya ketika kita membuka sebuah file baru. Kemudian berikutnya yang cukup menarik adalah dalam hal kolaborasi. Nah, kita bisa mengerjakan satu file secara bersamaan, satu orang, dua orang, atau lebih. Dan Anda bisa melihat bagaimana teman Anda mengedit bagian-bagian yang sedang dikerjakan oleh Anda. Kemudian ada pula fungsi atau fitur untuk menyisipkan komen di bagian yang diperlukan. Nanti kita akan praktekkan, insya Allah, ketika kita sudah membuat sebuah file. Nah, di bagian awal ketika kita akan membuka atau membuat file Google Sheet, teman-teman cukup untuk mencari membuka browser ya, browser. Contohnya browser Chrome. Nah, nanti teman-teman tinggal ketikkan di sini drive.google.com. Nanti akan terbuka tampilan yang mungkin seperti ini atau berisi dengan file-file yang sudah ada di drive teman-teman, dan kemudian klik new. Di sini akan muncul aplikasi Google. Kita masuk ke Google Sheet, kemudian kita masuk ke blank spreadsheet. Sangat mudah, kita langsung bisa membuka satu buah file spreadsheet. Kita kembali ke buku. Untuk memulai menggunakan Google Sheet, Anda hanya perlu membuka drive.google.com, kemudian klik tombol new, kemudian pilih Google Sheet, maka akan terbuka file yang baru. Dan mengelola file ini sangat mudah. Kita coba mengganti nama file di bagian kiri atas. Ini nama filenya. Ya, kita berikan file
Kita berikan nama file latihan. Enter, dia akan tersimpan. Nah, disinilah yang tadi kami sampaikan, dia bisa membuat sebuah penyimpanan, sebuah perubahan. Misalkan kita ketikkan di sini, kita enter, maka dia akan langsung menyimpan di sini ya. Baik, kemudian berikutnya kita akan melihat hal-hal yang harus kita lakukan pertama ketika kita menggunakan Google Sheet. Kita baca terlebih dahulu bahwa Google Sheet bukan hanya alat untuk mengolah data, tetapi juga platform untuk membuat sistem kerja berbasis data. Sistem kerja, bukan hanya input, tapi bisa membuat sebuah sistem. Nah, ini sangat cocok digunakan untuk perusahaan, lembaga pendidikan, ya, ataupun secara personal individu menggunakan Google Sheet sebagai database, backend aplikasi, atau sistem administrasi yang dapat diakses dari berbagai perangkat, laptop, tablet, maupun ponsel. Kita masuk ke bab kedua, dasar penggunaan Google Sheet. Ini perlu diketahui sebelum melangkah ke rumus dan otomatisasi, karena tanpa memahami dasar ini, Anda akan kesulitan mengikuti materi lanjutan. Karena materi-materi berikutnya adalah materi yang perlu diberikan pondasi berupa pengetahuan dasar. Baik, nah kita ketahui bahwa Google Sheet merupakan titik perpotongan antara kolom dan baris, dan itu disebut dengan sel. Mari kita lihat seperti apa selnya. Nah, ini sel, perpotongan, baris, dan kolom. Ketika kita meletakkan kursor kita di sini, maka kita lihat bahwa dia bernama sel B2, kolom B baris kedua. Oke. Kemudian, untuk memasukkan data, Anda hanya perlu memilih sel dan mengetik. Oke. Kita pilih sel ini, langsung ketik. Daftar isi. Kemudian kita enter. Maka telah ada bagian sel yang terisi dengan sesuatu yang kita ketikkan di dalamnya. Nah, kemudian di sini kita akan melihat bahwa di Google Sheet itu kita bisa mengcopy paste seperti biasa. Contohnya di sini kita klik kanan, maka kita bisa copy, kemudian kita letakkan di tempat yang lain, klik kanan lagi, paste. Maka dia akan seperti copy paste bagaimana sering kita gunakan. Cukup Ctrl C, Ctrl V seperti itu. Nah, ada juga nih fitur autofill. Seperti apa autofill? Yaitu jika Anda mengetik angka 1 dan angka 2 secara berurutan kemudian ditarik, maka dia akan menjadi urutan nomor. Kita coba. 1, 2, kemudian kita pilih bagian yang telah kita isi, ya kita letakkan sampai kursornya berbentuk plus seperti ini, kemudian kita klik dan kita tahan, kita tarik ke bawah. Maka dia akan mengisi kolom-kolom berikutnya. Nah, di sini ada lagi penjelasan yang cukup mendasar tentang format data, ya. Karena dibedakan antara angka, teks, tanggal, ya, dan mata uang. Nah, ada sebuah hal yang menarik nih di format data di Google Sheet. Jika kita meletakkan sebuah nilai di dalam sel, kemudian kita format menjadi data, ya, ini adalah bagian menu yang kita gunakan untuk memformat
tipe data atau format sebuah data dari sel tersebut. Nah, kita coba gunakan date ya. Oke, kita sudah letakkan sini. Cukup klik-klik 2 kali. Klik-klik. Maka dia akan bisa menjadi tanggal. Ya. Nah, ini bisa kita langsung pilih tanggal di bagian tersebut. Today, langsung masuk ke hari ini. Bagian berikutnya dari Google Sheet yang perlu kita ketahui adalah pengaturan teks ya, untuk membungkus sebuah teks yang panjang agar terlihat tetap dalam satu sel. Kita berikan contoh. Daftar pengguna layanan online. Ya. Nah, ini kan dia melewati batas dari sel tersebut. Kita bisa gunakan format, wrapping, kemudian wrap. Maka selnya akan menyesuaikan bentuk, menyesuaikan dari panjang karakter yang ada di dalamnya. Kita bisa ubah sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana nanti akan kita praktekkan ketika kita membuat inputan data di dalam sel-sel tersebut. Kemudian bagian berikutnya yang cukup penting untuk diketahui adalah freeze. Nah, freeze ini adalah mengunci baris atau kolom tertentu. Mari kita buat contohnya. Kita akan membuat sebuah sheet baru. Teman-teman bisa lihat di sini, ini sheet 1, kita bisa plus di sini. Kita berikan nama data, nama peserta. Kemudian kita berikan header di sini, nomor, nama, alamat. Ya, coba kita isi dengan singkat. Oke, kita sudah mendapatkan nama dari peserta yang kita catat di sini. Yang dimaksud dengan freeze tadi adalah ketika kita letakkan kursornya di kolom, di baris yang pertama, kemudian kita klik view, freeze, dan kita batasi one row, satu baris. Oke, maka baris pertama akan terkunci. Ketika kita scroll, dia tetap menunjukkan header dan tidak akan terlipat, tidak akan tertutup. Demikian pula dengan kolom, kita bisa gunakan, letakkan di sini bisa, atau di blok di bagian kolomnya juga bisa. Kita view, freeze, kemudian up to kolom B. Nah, seperti ini pun kita bisa melakukannya. Ini sangat bermanfaat ketika kita mengolah data dengan jumlah yang banyak, dari baris yang banyak, kolom yang banyak. Sementara kita pengen tahu ada apa di bagian yang paling kiri, di bagian paling atas. Lanjut teman-teman sekalian, di sini dijelaskan juga tentang data validasi. Data validation. Ini adalah fitur penting yang dapat digunakan untuk memastikan data yang masuk sesuai standar. Contohnya apa? Contohnya ketika kita ingin memilih drop down untuk kategori tertentu. Ya, coba kita praktekkan. Kita buat sheet yang baru. Nah, di sini kita akan memilih jenis kelamin ya. Oke. Nah, biasanya kan laki-laki dan perempuan. Kita letakkan kursornya di sini, kemudian kita masuk ke dalam menu data, kemudian data validation. Dia akan membuka sebuah window di samping. Kita masukkan rule yang kita inginkan. Kita bisa ketikkan di sini laki-laki, kemudian di sini
perempuan. Oke, kita done. Maka kita bisa membuat pilihan di sini, laki-laki, perempuan. Ya, kita bisa panjangkan ini. Dan kita bisa juga setelah gunakan ini, kita bisa klik pensil untuk mengeditnya, memberikan beberapa perubahan, misalnya laki-laki berwarna biru, perempuan berwarna pink. Maka di sini akan tampil dengan tampilan yang berwarna dan mungkin teman-teman butuhkan dalam kasus-kasus yang terkait dengan kebutuhan warna seperti ini. Berikutnya kita akan masuk ke bagian yang dijelaskan juga di sini seperti checkbox. Harusnya ini seperti tick ya, tick box. Kita contohkan misalnya kita membuat pilihan seperti ini teman-teman. Insert tick box. Oke. Kita akan contohkan sebuah formula sederhana. Nah, apabila kita pilih cek, maka dia akan menjadi WNI. Jika tidak dicek, maka dia berarti WNA. Contohnya seperti itu. Dan ini sangat menarik. Kita bisa membuat form online yang nanti bisa menyajikan bagian-bagian interaktif. Kita lanjut sedikit. Di bagian yang terakhir ini ada juga pengaturan seperti hide row column ya. Contohnya misalnya kita pakai data yang tadi itu tidak ingin menggunakan nomor, maka kita tinggal blok di select di bagian A, dipilih kolom A, kemudian klik kanan, kemudian hide. Maka dia akan disembunyikan kolom yang tidak kita inginkan. Kita akan lanjutkan berikutnya. Bagian kedua yaitu rumus utama dan pengusahaan cepat. Silakan mengikuti dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.